Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu berarti bahwa firman Allah sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Karena itu kita harus selalu menginvestasikan waktu untuk selalu mau membaca, mendengar, ataupun merenungkan firman dalam hidup kita sehari-hari. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayat 26 dan 27 serta 28, firman-Nya berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita memiliki hati yang sehat. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu menjaga hati kita. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu berarti bahwa kita terus belajar dan berusaha untuk terus menjaga hati kita, dengan harapan supaya kita memiliki hati yang sehat di mata Tuhan. Saya percaya ketika kita memiliki hati yang sehat, itu akan mempengaruhi segala seluk-beluk kita dalam menjalani kehidupan ini. Lalu hati yang sehat itu seperti apa? Hati yang sehat di hadapan Tuhan itu yang model seperti apa? Dalam ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi hati yang sehat adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kalau hati yang sehat itu adalah hati yang mengasihi Tuhan, maka itu berarti bahwa sebagai umat kita terus belajar, kita terus bergumul, supaya kita memiliki hati yang sehat, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menjadi doa kita terus dan pergumulan kita terus, supaya Tuhan berikan kita hati yang sehat, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Karena kehidupan kita, pelayanan kita, ataupun apa yang kita buat bagi Tuhan, itu sangat dipengaruhi oleh apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Itu pertanyaan Yesus kepada Petrus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan izinkan juga saya mengajukan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya itulah salah satu indikator dari suatu hati yang sehat di mata Tuhan, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati yang sehat itu yang seperti apa? Ayat 27 bagian terakhir, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, hati yang sehat adalah hati yang mengasihi sesama. Jadi Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena Yesus sendiri berkata, bagaimana kamu mengasihi yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja tidak dikasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain.
Jadi indikator kedua dari hati yang mengingati yang sehat di mata Tuhan adalah hati yang mau mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tolok ukur kita mengasihi sesama itu adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nanti dalam ayat selanjutnya bagaimana Yesus menjelaskan arti sesama manusia itu seperti apa. Jadi kita terus belajar seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti itulah tolok ukurnya, batasannya kita mengasihi sesama kita. Jadi kalau kita mengasihi diri sendiri, tidak mungkin kita menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tidak mungkin kita berbuat hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri kita seperti itu, maka itu berarti bahwa kita juga mau berbuat itu kepada sesama kita. Tidak mungkin kita menyakiti diri kita sendiri, ya berarti kita juga tidak boleh menyakiti sesama kita. Itu namanya kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kita harus selalu ada belas kasihan kepada sesama kita. Kita harus selalu bermurah hati kepada sesama kita dalam hal apapun juga. Sebagai wujud nyata dari kita mengasihi sesama kita. Karena ketika kita ada kebencian, ada dendam, ada iri hati dengan sesama kita, itu pertanda bahwa hati kita tidak sehat di mata Tuhan. Karena itu kita terus belajar dan berproses dalam menjalani hidup ini, supaya Tuhan beri kita hati yang mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu berarti bahwa kalau kita mau memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama kita, maka kita terus belajar dan berdoa, bergumul kepada Tuhan, supaya Tuhan beri kita hati yang sehat, yaitu hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama kita. Walaupun ini masuk sebagai hukum yang utama dan yang terutama, yang hampir setiap hari Minggu kita dengar, tapi pertanyaannya adalah apa betul kita sudah sungguh-sungguh melaksanakannya itu dalam hidup kita sehari-hari? Jangan-jangan itu hanya sebatas hukum saja yang setiap hari Minggu kita dengar, didengung-dengungkan. Tetapi dalam realita kehidupan sehari-hari kita tidak sungguh-sungguh melaksanakannya. Karena itu mari kita belajar dan terus berusaha supaya kita memiliki hati yang sehat di mata Tuhan, yaitu hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki hati yang sehat di mata Tuhan, yaitu hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami, supaya kami bisa menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu untuk umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala penyakit yang mereka derita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.